Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jesse Tuan Nathanael Simarangkir dengan NIM 5233 2300003. Di sini saya akan melakukan sebuah presentasi untuk pengganti ujian akhir semester, yaitu review skripsi dari tugas stabilitas sistem tenaga listrik. Nah, di sini langsung saja review skripsi. Latar belakang: perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin pesat memaksa mahasiswa untuk mampu menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Salah satunya melalui penyusunan skripsi. Skripsi merupakan bentuk karya ilmiah yang mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis, serta memberikan solusi berdasarkan metode ilmiah. Oleh karena itu, kualitas skripsi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kompetensi akademik mahasiswa. Nah, rumusan masalah yang saya ambil berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, yaitu 1. Bagaimana kualitas skripsi yang dikaji ditinjau dari sistematika dan kaidah penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Yang kedua, bagaimana kesesuaian antara perumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut. Nah, yang ketiga, bagaimana kelengkapan dan ketepatan penggunaan landasan teori serta referensi yang mendukung penelitian. Yang keempat, bagaimana kejelasan analisis dan pembahasan hasil penelitian yang disajikan dalam skripsi. Nah, kelima, apa saja kelebihan dan kekurangan dari skripsi yang direview. Yang terakhir, yaitu keenam, bagaimana rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas penulisan skripsi di masa mendatang. Nah, yang selanjutnya itu tujuan penelitian ini. Tujuan umum penulisan review skripsi ini yaitu 1. Untuk mengevaluasi kualitas skripsi yang dikaji berdasarkan sistematika dan kaidah penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Yang kedua, untuk menganalisis kesesuaian antara perumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian yang digunakan dalam skripsi. Yang ketiga, untuk menilai kelengkapan dan ketepatan penggunaan landasan teori serta referensi yang digunakan dalam penelitian. Keempat, untuk mengkaji kejelasan analisis dan pembahasan hasil penelitian dalam skripsi. Kelima, untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari skripsi yang direview. Yang keenam, untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan skripsi di masa mendatang. Manfaat penulisan dan manfaat penelitian ini, review skripsi ini bermanfaat bagi penulis, yaitu 1. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis dalam mengkaji serta mengevaluasi suatu karya ilmiah. Yang kedua, memperdalam pemahaman mengenai kaidah penulisan ilmiah yang baik dan benar. Yang ketiga, menjadi sarana pembelajaran dan mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan suatu skripsi secara sistematis. Yang keempat, mengembangkan kemampuan dalam menyusun argumen ilmiah yang objektif dan berbasis data. Nah, adapun manfaat bagi pembaca, yang 1. Memberikan referensi dalam memahami standar kualitas skripsi yang sesuai dengan kaidah akademik. Yang kedua, menjadi pedoman dalam menyusun karya ilmiah, khususnya skripsi, agar lebih sistematis dan terstruktur. Yang ketiga, memberikan wawasan mengenai kesalahan umum serta aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penulisan skripsi. Yang keempat, menambah pengetahuan terkait proses evaluasi dan penilaian terhadap suatu karya ilmiah. Nah, informasi skripsi. Nah, menurut tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, ada beberapa judul-judul yang ditentukan. Nah, di sini saya mengambil satu skripsi yang berjudul Analisis Kompensasi Daya Reaktif dengan menggunakan VACTS device pada saluran transmisi sistem kelistrikan Sulawesi Selatan. Nah, di sini yang saya ambil yaitu pengendalian instalasi sistem tenaga listrik yang berfokuskan menggunakan VACTS device. Nah, di sini fokusnya analisis kompensasi daya reaktif dengan VACTS device. Penulisnya yaitu Mutmainnah yang berinstansi dari Universitas Hasanuddin dan tahun terbitnya yaitu 2013. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode Newton-Raphson untuk analisis aliran daya. Yang kedua, logika Fuzzy untuk menentukan
lokasi optimal VAX, dan simulasi menggunakan MATLAB atau PSAT. Nah, gambaran isi skripsinya yaitu dari judulnya tadi bisa kita lihat analisis kompensasi daya reaktif dengan menggunakan PACTS device pada saluran transmisi sistem kelistrikan Sulawesi Selatan. Nah, sudah mencerminkan topik penelitian yaitu kompensasi daya reaktif menggunakan PACTS sesuai dengan tugas yang diberikan Bapak dosen untuk mengambil salah satu topik pembahasan. Ya, di sini saya mengambil PACTS. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian berada pada bidang sistem tenaga listrik. Secara umum, penelitian ini berfokus pada permasalahan ketidakstabilan tegangan dan tingginya rugi-rugi daya pada sistem transmisi. Permasalahan tersebut sering terjadi akibat ketidakseimbangan dan daya reaktif dalam jaringan listrik. Untuk mengatasi hal ini, penulis menggunakan perangkat VAX khususnya TCSC, Tristor Controller Series Capacitor, sebagai solusi kompensasi daya reaktif. Penelitian diawali dengan melakukan analisis aliran daya menggunakan metode Newton-Raphson untuk mengetahui kondisi sistem sebelum dilakukan pemasangan VAX. Selanjutnya digunakan logika Fuzzy untuk menentukan lokasi optimal pemasangan perangkat VAX agar memberikan hasil yang maksimal. Nah, pada slide ini dapat kita lihat di sini ada fokus tugas kita yaitu TCSC, Tristor Control Series Capacitor. Setelah lokasi ditentukan, dilakukan simulasi menggunakan software MATLAB atau PSAT untuk membandingkan kondisi sistem sebelum dan sesudah pemasangan PACTS. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penggunaan PACTS mampu meningkatkan profil tegangan pada sistem, mengurangi rugi-rugi daya pada saluran transmisi, dan meningkatkan efisiensi dan stabilitas sistem tenaga listrik. Dengan demikian, skripsi ini menyimpulkan bahwa penerapan PACTS, khususnya TCSC, merupakan solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan daya reaktif pada sistem kelistrikan, terutama pada jaringan transmisi berskala besar seperti di Sulawesi Selatan. Sistemnya terdiri dari generator menuju ke transformator, menuju ke saluran transmisi dan ke beban. PACTS TCSC ini dipasang pada saluran transmisi, yaitu bertujuan untuk mengatur daya reaktif, meningkatkan stabilitas tegangan, mengurangi rugi-rugi daya. Nah, pada hasil penelitian yang didapat pada skripsi ini yaitu yang satu terjadi perbaikan profil tegangan, yang kedua rugi-rugi daya mengalami penurunan, dan yang ketiga kinerja sistem meningkat sekitar 20%. Yang bisa disimpulkan dari gambaran isi ini, kita lihat bahwasanya TCSC ini dipasang pada saluran transmisi ternyata berhasil meningkatkan stabilitas tegangan dan mengurangi rugi-rugi daya sehingga kinerja sistem meningkat sehingga 20%. Nah, di sini penggunaan PACTS ini cukup efektif. Nah, untuk kekurangan dan kelebihan skripsi ini, kelebihannya yang satu, sistematika penulisan cukup baik. Skripsi telah disusun dengan struktur yang sesuai, kaidah penulisan ilmiah mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil hingga penutup. Urutan pembahasan juga tersusun secara logis dan sistematis. Yang kedua, kesesuaian antara masalah, tujuan, dan metode. Terdapat keterkaitan yang cukup jelas antara perumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode yang digunakan. Seperti penggunaan metode Newton-Raphson dan logika Fuzzy relevan untuk menganalisis aliran daya dan penentuan lokasi optimal PACTS. Nah, yang ketiga, penggunaan metode yang tepat dan aplikatif. Metode yang digunakan sudah sesuai dengan bidang sistem tenaga listrik dan didukung dengan simulasi menggunakan MATLAB atau PSAT, sehingga hasil penelitian bersifat kuantitatif dan dapat diuji. Nah, yang keempat, hasil penelitian menunjukkan dampak yang jelas. Penelitian mampu menunjukkan adanya peningkatan tegangan dan penurunan rugi-rugi daya setelah penerapan PACTS sehingga memberikan kontribusi praktis. Kita lanjut masuk terhadap kekurangan pada skripsi ini. Yang pertama yaitu landasan teori dalam skripsi ini memang kurang mendalam.
pembahasan teori terkait VHCTS khususnya TCSC serta konsep daya reaktif masih belum dijelaskan secara komprehensif dalam dan mendalam ya. Referensi yang digunakan juga masih terbatas. Yang kedua, metodologi kurang dijelaskan secara detail, yaitu tahapan penggunaan metode Newton-Raphson dan logika Fuzzy-nya belum dijelaskan secara rinci, terutama pada bagian proses perhitungan dan parameter yang digunakan. Yang ketiga, analisis dan pembahasan kurang mendalam. Hasil penelitian lebih banyak disajikan dalam bentuk data dan hasil simulasi, namun pembahasan analisisnya masih kurang dan belum banyak membandingkan dengan teori atau penelitian sebelumnya. Nah, di sini kekurangan analisis dan pembahasan yang bisa menjadi sebuah celah terhadap skripsi. Yang keempat yaitu kurangnya perbandingan atau validasi. Penelitian belum membandingkan hasil dengan metode lain atau kondisi sistem berbeda sehingga validitas hasil masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, di sini juga kesinambungan kekurangan yang ketiga dan keempat ini, di mana kurangnya perbandingan jika penulis menuliskan pembahasan yang memang mendalam sehingga dapat dibandingkan dengan teori atau penelitian sebelumnya, mungkin bisa menjadi hal yang lebih kuat untuk menjadi validitas hasil kedepannya untuk bisa lebih dikembangkan. Nah, saran saya untuk review ini berdasarkan hasil review yang telah dilakukan, disarankan agar penulisan skripsi di masa depan atau masa mendatang dapat lebih ditingkatkan kualitasnya melalui beberapa aspek penting. Penulis harus memperdalam landasan teori dengan menggunakan referensi yang lebih mutakhir dan relevan, terutama yang bersumber dari jurnal ilmiah, sehingga dasar penelitian menjadi lebih kuat dan komprehensif. Selain itu, perumusan masalah sebaiknya dibuat lebih spesifik dan terarah agar fokus penelitian menjadi lebih jelas. Pada bagian metodologi, diperlukan penjelasan yang lebih rinci terkait tahapan dan proses yang digunakan, sehingga penelitian dapat dipahami dengan baik serta memungkinkan untuk direplikasi. Selanjutnya, analisis dan pembahasan hasil penelitian perlu disajikan secara lebih mendalam dengan mengaitkan hasil yang diperoleh dengan teori maupun penelitian terdahulu. Penambahan referensi ilmiah yang berkualitas juga sangat dianjurkan untuk meningkatkan kekuatan akademik penelitian. Yang terakhir, yang bisa saran yang diberikan, penelitian selanjutnya diharapkan dapat atau mampulah mengembangkan metode yang digunakan atau melakukan perbandingan dengan pendekatan lain guna memperoleh hasil yang lebih optimal dan komprehensif. Nah, kesimpulan saya pada presentasi ini berdasarkan hasil review saya juga terhadap skripsi yang berjudul Analisis Kompensasi Daya Reaktif dengan menggunakan VHCTS device pada saluran transmisi sistem kelistrikan Sulawesi Selatan. Dapat disimpulkan bahwa secara umum skripsi tersebut telah memenuhi kaidah dasar penulisan karya ilmiah yang baik dari segi sistematika maupun struktur penulisan. Keterkaitan antara perumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode yang digunakan sudah cukup selaras, sehingga penelitian dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada kedalaman landasan teori, ketajaman analisis pembahasan, serta kelengkapan referensi ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penelitian telah berjalan dengan baik, kualitas akademik skripsi masih dapat ditingkatkan agar lebih komprehensif dan kuat secara ilmiah. Nah, saya rasa demikian presentasi saya tentang review skripsi untuk pengganti ujian akhir semester mata kuliah stabilitas sistem tenaga listrik. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dengan ini saya tutup dan saya ucapkan terima kasih.